Laporan dari Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa dalam sebulan, lebih dari 30.000 warga Rusia resmi masuk Islam. Jumlah ini terus bertambah setiap pekan. Hanya dalam waktu sebulan, setelah pernyataan resmi Vladimir Putin sebagai seorang Muslim, suasana ibu kota Moskow berubah drastis. Bukan hanya dari sisi politik dan pemerintahan, tapi juga dalam keseharian masyarakat. Suara azan mulai terdengar dari pengeras suara masjid yang dulunya nyaris tak berfungsi. Orang-orang yang tadinya malu mengaku Muslim kini mulai berani berjalan dengan gamis dan jilbab di jalan-jalan utama. Masjid-masjid penuh sesak saat waktu sholat Jumat. Bahkan di tengah kota, taman-taman dan alun-alun yang dulu digunakan untuk konser dan festival kini sering dipenuhi orang-orang yang menggelar sajadah. Wajah Rusia perlahan-lahan berubah. Kota-kota yang selama puluhan tahun dikuasai budaya barat mulai tampak lebih islami. Restoran mulai menyajikan makanan halal, dan toko-toko alkohol mulai ditutup satu persatu dengan perintah langsung dari presiden. Putin tidak hanya diam di balik meja kekuasaan, ia turun langsung ke lapangan. Dalam satu kunjungan ke wilayah Kazan, ia mendatangi sebuah sekolah Islam yang sederhana. Di sana, ia duduk bersama anak-anak kecil yang sedang belajar huruf hijaiyah. Tanpa kamera media, tanpa sambutan berlebihan, ia hanya ingin melihat sendiri bagaimana Islam dipelajari oleh generasi baru. Di hadapan para guru dan murid, ia berkata, dengan suara tenang, jika generasi kalian tumbuh dengan ilmu, maka bangsa ini akan tumbuh dengan cahaya. Ucapan itu disambut tangis haru. Tidak ada yang menyangka pemimpin tertinggi Rusia akan berkata seperti itu di sebuah madrasah kecil. Keesokan harinya, seluruh sekolah Islam di wilayah tersebut mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah pusat. Pembangunan masjid, rumah tahfidz, dan pusat dakwah dipercepat. Tidak ada birokrasi rumit. Semua proses berjalan lancar atas perintah langsung dari Putin. Namun tentu saja, perubahan seperti ini tidak bisa memuaskan semua pihak. Gereja-gereja besar mulai kehilangan jemaahnya. Banyak yang tidak datang lagi ke misa mingguan. Bahkan beberapa pendeta mengakui dalam diam bahwa mereka mulai meragukan apa yang selama ini mereka ajarkan. Tapi mereka tidak bisa bicara terlalu keras, karena setiap kali ada pendeta yang mencoba menyuarakan perlawanan, mereka akan dipanggil ke istana. Dan setelah itu mereka memilih diam atau meninggalkan Rusia. Salah satu peristiwa yang mengguncang terjadi di gereja Santo Petrus di pusat Moskow. Gereja itu dikenal sebagai salah satu yang tertua dan paling berpengaruh. Di sanalah selama ini upacara keagamaan besar negara dilakukan. Namun, malam itu suasana berubah mencekam. Putin datang tanpa pemberitahuan. Ia masuk ke dalam gereja bersama beberapa pengawalnya. Ia berdiri lama di depan patung Yesus yang tinggi menjulang di altar utama. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan dalam yang tidak bisa ditebak. Lalu, ia menoleh ke arah salah satu pendeta dan berkata, "Apa yang kalian sembah bukanlah Tuhan, ini patung, dan kalian tahu itu." Tanpa menunggu jawaban, ia memberi isyarat. Patung itu ditarik jatuh oleh petugas keamanan. Suaranya menggema ke seluruh sudut gereja. Potongan marmer pecah berserakan. Beberapa jemaah yang hadir malam itu menangis. Ada yang marah, tapi tidak ada yang berani mendekat. Berita itu menyebar dalam hitungan jam. Seluruh dunia bereaksi. Media barat menyebut Putin sebagai tiran agama. Lembaga-lembaga gereja internasional menyampaikan kecaman. Tapi di dalam negeri, masyarakat Muslim justru menganggapnya sebagai pahlawan iman. Mereka merasa selama ini hanya bisa menjadi penonton, dan sekarang giliran mereka berdiri di tengah panggung sejarah. Putin tidak menggubris tekanan luar. Ia bahkan mengeluarkan dekret baru yang memperbolehkan penggantian gereja tua yang tidak aktif menjadi pusat dakwah Islam. Dalam 1 bulan berikutnya, lebih dari 100 bangunan gereja di berbagai wilayah mulai direnovasi. Diubah menjadi masjid, rumah tahfidz, dan sekolah Islam. Langkah ini membuat populasi Muslim di Rusia semakin yakin bahwa ini bukan sekadar tren sesaat. Ini adalah arah baru negara mereka. Di kalangan militer, perubahan pun mulai terasa. Komando Pusat mengeluarkan kebijakan baru bahwa setiap prajurit harus diberi pemahaman dasar tentang Islam. Makanan halal disediakan di semua markas. Ruang ibadah dibangun di kompleks militer. Bahkan dalam pelatihan fisik, waktu salat tetap dijaga.
Ini adalah hal yang laporan dari Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa dalam sebulan, lebih dari 30.000 warga Rusia resmi masuk Islam. Jumlah ini terus bertambah setiap pekan. Hanya dalam waktu sebulan, setelah pernyataan resmi Vladimir Putin sebagai seorang Muslim, suasana ibu kota Moskow berubah drastis. Bukan hanya dari sisi politik dan pemerintahan, tapi juga dalam keseharian masyarakat. Suara azan mulai terdengar dari pengeras suara masjid yang dulunya nyaris tak berfungsi. Orang-orang yang tadinya malu mengaku Muslim kini mulai berani berjalan dengan gamis dan jilbab di jalan-jalan utama. The best of the best.